Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La nabiyya wa la rasulan ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang semangat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ujungnya ada Allah Akbar. Oh, ada. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allah Akbar. Luar biasa. Allah Akbar. Saya aku menciptakan sampai ini. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Kepala SMP 6 Kayu Agung, Ibu Evi PBS Tusi, Manajer Pendidikan, para wakil kepala sekolah, dewan guru dan staf, anak-anak, para siswa kelas 7, 8, dan 9 yang sudah hadir, juga yang kami banggakan, tentunya kami sayangi dan cintai karena Allah. Ada beberapa di antara guru kita di sini yang kenal baik, bersahabat. Ada Ustaz Muslim yang kami hormati, ada Ustaz Wahyudi juga yang kami hormati, beserta dewan guru lainnya yang mohon maaf tidak sanggup kami sebutkan satu persatu. Bukan tak galak, tak sanggup. Hadirin wal hadirat, anak-anak sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Pecahnya sebelah sini sarapannya nasi uduk pecahnya ya. Nyaring nian suaranya. Oh, nasi padang. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dapat bersilaturahim di alma mater kebanggaan kita, SMP Negeri 6 Kayu. Bangga sekolah di SMP 6? Alhamdulillah. Yang kelas 7 angkat tangan. Mana kelas 7? Oke. Kelas 8? Sah. Oke. Kelas 9? Sah. Mampu bawang kelas 9 ini ya. Cukup. Jangan lama-lama ngangkatnya, inilah mulai siang ini. Yang kedua, salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad. Yang tadi nyanyi, yang di situ, yang berdua tadi, bagus apa tidak? Kamu pacar apa tidak? Lalu pacarnya tampil depan sini kamu nih. Tadi Masya Allah, Ustaz merinding nak. Berapa kali Ustaz baca sholawat. Luar biasa makna lagu itu. Ya, ditambah merdunya suara pula.
Singgonya yang sebelah sini tersangap puji kami kaya aku Kita perhatikan dari depan. Yang akhwatnya, yang perempuannya tuh ngangguk-ngangguk. Iya, aku apa lidah itu. Kayaknya tidak tahu itu awak tak tahu. Cuma yang sini tadi, wow, manjang kalau leher yang belakang. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak, sehat? Luar biasa Allah. Anak-anak sehat? Luar biasa Allah. Tangannya tidak biasa Allah ini. Sekali lagi. Anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Mantap. Mak ini ya? Kalian situ dari kecil mak ini. 2 kali ngangkat nasi mak ini lah. Agak lekong dikit pecahnya Wong tuh kalau lanang tuh mak ini lah. Mana kita nak menang perang kalau maju. Awas anu tentara atau mau mati gitu mak ini. Harus mak ini. Sekali lagi coba takbir. Takbir tuh ke pucuk bukan ke depan. Entah balak kawan depan tuh. Aduh baik memang. Salawat dulu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Kita ulang 2 kali saja, anak-anak semuanya. Kita salawat sama-sama. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Sekali lagi. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa barik alaihi. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz terjadwal kegiatannya 7.30 sampai pukul 8.00 jam 8. Ustaz datang tadi sebelum 7.30. Datang ke sini, rupanya acara kita baru nak mulai. Pas Ustaz tegak 7.45 menit. Berarti 8.15 selesai. Betul? Jadilah kalau Ustaz ceramah setengah jam, kamu sanggup? Ustaz ceramahnya sejam, kamu galak? Ustaz ceramah 2 jam, kamu tahan? Tahan? Ustaz enggak tahan. Karena sesuai perjanjiannya macam itu. Jadi lebih kurang 30 menit. Jadi tadi bingung juga dah. 30 menit juga. Oke lah, tak apa-apa. Jadi kita sesuaikan pagi juga. Dan tadi cuaca pagi agak rintik-rintik. Ustaz sudah agak khawatir juga tadi kan. Belum lagi sebentar lagi biasanya inilah kalau kita acara di lapangan itu macam itulah. Kendalanya di cuaca sebenarnya. Bukan kita tidak bersyukur, bukan. Kadang panas, kalau timbulnya hujan juga basah. Ala kulli hal, anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra itu artinya berjalan malam. Isra itu artinya berjalan malam.
Jadi kalau papanya kayak malam keluar, malam-malam tanya, papa nak kemana? Gaji papanya, nak Isra. Berarti papa kamu tuh nabi. Nak Isra ujinya. Habis dengar ceramah. Sebab apa? Isra itu artinya berjalan malam. Siapa yang berjalan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi berjalan sendiri? Tidak. Tapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa itu di Yerusalem, Palestina. Itu jarak perjalanan yang ditempuh dalam kurun waktu lebih kurang 3 bulan. Dari Mekah ke Palestina itu zaman itu jaraknya ditempuh kalau perjalanannya itu 3 bulan perjalanan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalannya itu malam ke Masjidil Aqsa, naik pulau 7 lapis langit. Warna langit apa? Biru apa putih? Hah? Warna langit apa? Biru apa putih? Putih apa biru? Warnanya tidak bulat itu. Kalau kita ngomong warna langitnya putih, itu salah. Yang putih itu adalah awan. Terus kita ngomong warna langit itu biru, Ustaz. Kata ilmuwan, anak-anakku sekalian, warna langit itu tidak tahu. Bukan biru. Tapi biru itu adalah apa? Titik terjauh pandangan mata manusia. Jadi kita ini kalau nyingok jauh, nian. Titik terakhir itu warnanya biru. Kalau jauhnya, kalau pakai dah. Nyingok apa namanya? Terpal ini biru. Yang ngomong ini jauh siapa? Butuh warna berarti kamu tuh. Titik pandangan mata terjauh manusia itu adalah warna biru. Makanya masih menjadi misteri. Itu langit pertama. Belum langit ke? Belum lagi 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 langit ke? 7. Belum, memang gak masuk akal lah. Kalau nak pakai logika baik, gak masuk akal. Tak ada di orang Palembang. Ya tak ada macam itu. Terbang, nyampe. Ya, Ronaldo Bulo belakang. Awak main bola melompat-lompat baik. Giliran selebrasi, cantik selebrasinya. Yeay. Di mana main futsal? Di sini ya? Oh, di belakang. Di sini. Lapangannya rumput. Apa semen? Semen. Selebrasi lemak itu. Selebrasi nyampak ke lutut bawah tuh. Begitu selesai wasit ganti pemain. Tongkak lututnya sudah. Masya Allah, tabarakallah. Tak sanggup kita Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian. Kalau nak dicerna baik, takkan sanggup kita. Tak masuk akal memang. Kalau mengandalkan logika. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tadi surat Yasin kita baca. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun 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 mati. Oh iya, ini kalau diajak salat tarawih ngamin ke kerok ini. Tarawih malam pertama. Bunyi amin tarawih malam pertama pecah masjid. Ya tak baca malam pertama ya tak. Yang belagak turun, yang jahat turun, yang semangat turun, yang nak ngincer sendal turun. Turun galo, besar kecil, tua, muda, lanang, betina termasuk panci ke masjid galo. Apa katanya? Eke bingung. Pakai kain apa telekong? La ilaha illallah. Oi lur, rezeki kita kau ni lanang. Apa boleh tak mereka sholat nak? Boleh. Kalau sholat laki-laki kan pakai kain, betul. Kalau perempuan pakai, ya bukan telekung ya, mukena. Telekung itu bahasa Ustaz Amu dulu lah. Telekung. Ya mukrah kalau bahasa antum sekarang tuh mukrah.
Terputus ya. Ada bagian bawahnya, ada bagian atasnya kayak jilbab panjang itu ya. Itu namanya mukena. Kalau kita laki-laki pakai sarung atau kain, sarung lah bahasa gitu ya. Sarung. Nah ini Ustaz pesan nih, kita mau tarawih nih ya. Kalau sholat ke masjid kan pakai sarung. Sarung ada mereknya ada? Apa baik mereknya? Satu, Wadimor. Gajah duduk. Apa lagi? Atlas. Nah ini kalau ke masjid berarti tahu dia. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dengerin nih. Kalau sholat ke masjid, mereknya itu jangan taruh di bawah. Taruh di atas, dimasukkan dalam gulungan kainnya, sarungnya. Sebab apa? Kita nih bukan malaikat. Kita nih bukan nabi. Wong sholat depan kita di belakangnya. Allahu Akbar, uji wong depan kita dah. Kita semain pula Allah Akbar. Usyuk nih yang gitu Pejem-pejem. Begitu muka mato, terjengok tulisannya di belakang. Wajimor, tentu sarung kita. Uji kita, sarung aku kasih wajimor. Sarung kita pun sarung kau itu tuh. Allahu Akbar. Begitu jengok ke depan, gajah duduk. Berpikir gitu, mana cara gajah duduk. Mulai gajah itu dewai kambas, Lampung itu perasaan. Cak mana dia duduk Baca apa gajah duduk? Gajah main doa, pernah aku jengok. Khusyuk tak jadinya? Tidak. Gara-gara apa? Merek sarung. Kalau itu naikkan baik Ustaz. Betul, naikkan baik. Tapi kalau yang di belakang masih terganggu, Allahu Akbar. Jadi kantik merek kain lu. Cak TV itu tapi Wadimor, apa cak manggis. Wah berpikir salah dia, bukan salah kita kan? Prejola. Satu, ini yang ikhwan, yang laki-laki. Yang kedua, jangan pakai baju yang bertulisan di belakang. Sebab itu mengurangi kehusyukan. Sama jauh tak main futsal di Adobo, jangan bersandar. Ada kan tulisan itu ya? Apalagi lanjutannya itu nah? Bersandarlah pada orang yang menerima apa adanya. Ya. Nak putus nyawa main futsal macus tua itu dia. Begitu gawe. Bersandarlah pada orang yang menerima apa adanya. La ilaha illallah. Jangan pakai baju yang bertuliskan mohon maaf, apalagi bajunya baju partai, mohon maaf. Allah, aku mau tahu terbuka mata gitu. Kalah mamang ini waktu itu aja gitu Coplos lah, teruji dan terpuji. Iya, gitu. Mana nak khusyuk gitu nak. Jadi jangan pakai baju bermerek atau bertuliskan, jangan pula pakai kain yang bermerek, maksudnya yang bukan tak boleh bermerek, yang merek itu kelihatan karena akan mengurangi kekhusyukan. Kalau anak-anak yang perempuan pakai mukena sekarang tuh banyak macamnya, yang gambar SpongeBob, yang gambar Ipin Upin, yang gambar Barbie. Nenek pakai mukena Barbie. Allah Akbar, mengko turun ngangak-angak macul. Jadi kita Barbie ya pun. Ya Allah ya Allah. Janji salatnya berjamaah? Tak yakin. Janji? Insya Allah. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 lapis langit yang dilalui Nabi SAW sampai ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah, menerima perintah salat 50 waktu. Nah, bukan 5 waktu pada awalnya, 50 waktu. Ustaz tanya sama antum semua, sanggup atau tidak kalau sholat kita sehari semalam 50 waktu? Sanggup tak? Tak sanggup nak gitu, insya Allah. Insya Allah dari mana kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tegak buruk, mati mana kencing mana aku mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Mati tidak makan lagi gitu.
nggak sekolah lagi, nggak main lagi ini nih. Mana kena kita yang sanggup, bukan juga nggak sanggup. Kalau ibarat kita lanang bapak, nggak bercelana lagi gitu, berkain pula. Ya nggak berhenti lagi kita semayang 50 waktu. Tapi Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha dijadikan oleh Allah singkat cerita menjadi hanya 5 dalam sehari bisa subuh, zuhur, asar. Ini yang wajib antum jaga. Ini yang wajib antum pelihara dan jaga. Jangan yang sunnah diawalkan, yang sunnah diutamakan, yang fardu ditinggalkan. Ustaz alhamdulillah Ustaz, papa anak Ustaz, papa aku ini sekali sudah sejak papa hijrah. Ya hijrah papanya, papa kita tiap malam sholat malam. Alhamdulillah. Berapa rakaat tak tahu Ustaz. Aku bangun video pas mayang papa. Itu aku bangun lagi video masih mayang papa. Masya Allah, tabarakallah. Tapi video Ustaz, apa nak? Subuh kalau jam 7. Wih, tertidur papa kamu di namun. Benar atau enggak cara ibadah seperti itu? Tidak. Yang wajib harus kita utamakan, yang sunnah kita dawamkan. Jangan terbalik. Yang wajib dulu dijaga, yang 5 waktu itu harus dijaga. Utamakan sholatnya berjamaah. Sholatnya tahu berjamaah. Imamnya berapa? Makmumnya? Boleh banyak. Kalau makmumnya sikok boleh? Boleh. Kita tanya. Ada laki-laki, ada perempuan. Siapa yang jadi imam? Laki-laki dong. Harus laki-laki. Ada laki-laki, ada banci. Siapa yang jadi imam? Banci. Laki-laki. Emang? Lah iya. Banci boleh sholat. Ya sholat lah. Tinggal itu tadi bingung dia sama pakai sarung. Aku nak rekung. Mereka lah dia. Laki-laki, banci, perempuan. Siapa yang jadi imam? Tetap laki-laki. Kalau laki-laki enggak ada. Adanya cuma banci sama perempuan. Siapa yang jadi imam? Galak imamnya banci. Nih imam laki-laki nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi yang komat. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulai buka dah. Naik ke talu. Rapi-rapi kan. La ilaha illallah. Imamnya Ustaz. Ustaz ini laki-laki kan? Ustaz ambil mic-nya. Luruskan dan rapatkan. Suara laki-laki tuh. Istawa. Jadi tak ada mati suaranya. Luruskan dan rapatkan. Sawu suhu makufa yang ada di atas suhu minta manis suara. Suara lanang lah ya. Tapi kalau aku salah ibunya ngasih Ustaz minum. Salah. Ya, sampai mana tadi? Sampai di sini tadi ya? Sampai di mana? Oh iya, sampai di mana sih ya? Aja. Itu laki-laki nak ya, teruskan dan dapatkan. Suaranya jelas, suara bapak-bapak ya. Tapi kalau banci, teruskan dapatkan. Awas kawan, kita ngepok kalau tak orang. Jangan aku di sana yang di sini kawan. Teruskan, cepat, teruskan. Suara sekau di hidung itu di bawahnya. Allah, Akbar. Geli gitu, gitu kan. Pasti baca la ilaha illallah. Kalau suara lanang jelas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Suara lanang, suara bapak-bapak. Lapak banci jak mana? Yang mana bapak mana? Apa ujungnya mak malu kita nganyikannya? Mantolin. Bingung kita.
Bingung kita nak ngamen kenyo. Nah. Bingung kita nak ngamen kenyo lah. Ya, tapi dalam hukumnya kalau ada banci dan ada perempuan, maka siapa yang jadi imam? Bangsa itu nak kasih, lanangnya nak kasih. Adanya banci, kamu betino, bahasa Palembangnya. Siapa jadi imam? Banci lah. Pastilah kamu jadi imam ke banci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyewa duluan. Kalau tak galak, memisahkan diri munfarid. Ya, pernah tak banci jadi imam? Tak pernah. Galak, imamnya banci. Di sini ada banci. Ada. Duduk sebelah mana? Samping atau belakang? Samping. Sudah. Kamu banci dah tarik duduk. Tunjuk pula. Kamu. Apa tangannya ini juga? Kamu, tak boleh nak ya. Ingat, tak boleh. Ustaz pernah diundang di satu acara hajatan. Acaranya besar nih ya. Kalau dah sampai kutalak ke acara itu lah. Ngapo, pertama acara itu sudah mendekati waktu sholat zuhur. Lah terdengar beberapa masjid itu terngiang-ngiang suara azan. Tapi pada saat momen harusnya pada saat itu tausiah atau doa katakanlah di acara resepsi, tapi itu yang ditampilkan adalah wong yang setengah matang mulai macam itu. Dipanggil pulau mulai Jamila, mulai inang, lentak-lentik, galak ke gawe. Aku telepon pengantin dek, aku tak salah lagi. Jam 8 aku lagi subuh depan ini. Ngapa pas ujung-ujung ini Mulan Jamila yang tampil. Lemak kalau Mulan Jamila ni ya. Mulan Jamila setengah matang itu. La ilaha illallah. Diomong ilana ngukum mulut tak beginu. Diomong itu cingok kaki berbulu galu. Hati itu galu. Tidak ada ruang untuk itu lah ya. Bukan kita apa istilahnya, tidak menghargai perbedaan, bukan, tapi ada batasan-batasan. Orang Islam itu luar biasa. Perkara agama saja tidak toleransi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lakum dinukum. Tidak ada masalah. Ustaz banyak teman-teman Nasrani, Ustaz punya teman orang Hindu, punya teman orang Buddha, berteman, bersahabat. Biasa tidak apa-apa, bermuamalah kayak gini ngobrol. Dia manggil saya Ustaz tidak tahu kalau dia bukan Muslim. Dia sebut salah, Ustaz jawab pada saat itu kan Ustaz tidak tahu. Tidak ada masalah kalau untuk muamalah. Tapi dalam hal akidah, kita ada batasan-batasan. Lakum dinukum waliyati. Agama kalian, agamaku, agama. Tapi berteman tidak jadi masalah. Betul? Anak-anakku semuanya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Isra Mi'raj itu kan seremonial. Di masjid, di musola, di pengajian, di semuanya. Ya. Beberapa waktu lalu Ustaz misi di Tulung Selapak. Berangkat dari Kayamim jam 6. Sampai di situ jam 10. Mati di situ 4 jam. Perginya 4 jam, baliknya 4 jam, ceramahnya sejam. Lama di jalan. Banyak lubang Ustaz, bukan cuma lubang nak yang banyak, sumur di jalan itu. Saking dalamnya, begitu mobil lewat masuk, masuk, hilang mobilnya. Baru naik pulau itu, Allahu Akbar. Masya Allah. Ada sini yang dari Tulung Selapan? Saya sih ya, rata-rata dari Kaya dan sekitarnya. Alhamdulillah. Perkara salat anak-anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita malu dengan sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Langsung saja saja dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Tahu Abdullah? Siapa? Kakeknya Nabi? Bukan. Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi SAW, manusia yang istimewa. Kenapa istimewa? Beliau penyandang disabilitas, tunanetra, punya mata, namun tak dapat melihat. Manusia biasa, tetapi memang Abdullah bin Ummi Maktum memiliki hubungan kerabat dengan istri Nabi SAW bernama Khadijah binti Khuwailid. Istri Nabi, kalau langsung kita kalau nyebutnya siapa? Siti Khadijah. Ada di sini nama Siti Khadijah? Ada. Bini Nabi Nabi. Bukan ya? Siti Khadijah kalau tunjuk kita. Namanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum memiliki hubungan kerabat dengan beliau. Beliau punya mata namun tak dapat melihat.
Tapi bayangkan anak-anak sekalian, saking istimewanya Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu waktu datang Abdullah bin Ummi Maktum kepada Nabi SAW. Ya namanya tak bisa jingok, nak ya. Ustaz didatangi orang yang istimewa seperti itu. Mungkin kadang Ustaz melihat ke arah wajahnya, kadang mungkin Ustaz ya berpaling. Kenapa? Dilihat, dia tetap tidak melihat kita. Mungkin pikir kita seperti itu kan? Maka Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Abasa. Surah apa? Abasa. Mengapa? Karena Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi, namun Nabi SAW mengabaikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wahai Muhammad, mengapa engkau bermuka masam? Mengapa engkau kurang peduli? Apakah yang datang kepadamu hanya karena dia adalah orang yang tak dapat melihat? Ditegur Nabi SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu kemudian ketika perintah sholat itu datang, ketika sholatnya dianjurkan berjamaah, Abdullah bin Ummi Maktum datang kembali kepada Nabi. Ya Rasulullah, sholat berjamaah, apakah ini berlaku untuk diriku dengan keadaanku seperti ini? Kata Nabi, betul wahai Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun kalau Rasulullah, walaupun awak istimewa, punya mata tak dapat melihat, namun kau tetap harus sholat berjamaah di masjid. Apa yang dilakukan Abdullah bin Ummi Maktum? Sejak saat itu, beliau tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid, meskipun dengan tidak melihat. Datang gitu nih, mata terjelit, masih tak galak semayang di masjid. Abdullah bin Ummi Maktum tertatang kaki, ya, dia tak bisa jenguk mana, nanti nak ke masjid. Tapi beliau sejak saat itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Lalu satu waktu anak-anakku sekalian, Abdullah bin Ummi Maktum terjatuh. Berlepuk sih sampai, bisa kan membayangkannya, terjatuh. Begitu dilihat, ternyata kaki Abdullah bin Ummi Maktum luka, mengeluarkan darah. Kalau antum nyampak model macam itu, kurasa tak lagi kemudian aku balik Ustaz, dagang galu, sakit Ustaz, itu kan? Tapi Abdullah bin Ummi Maktum tidak, anak-anakku sekalian, dibersihkan lukanya, tetap sholat berjamaah di masjid, dan beliau menerima musibah itu dengan penuh keikhlasan. Sejak saat itu, tiap Abdullah bin Ummi Maktum mau pergi ke masjid, mau pulang dari masjid, ada seseorang yang menuntun beliau. Kalau masuk Kembang sini, Mang, nak ke masjid? Iyo, sama aku Mang, get wanter. Diam Abdullah bin Ummi Maktum, diantar ke masjid. Mang balik, jam berapa? Sudah isya aku balik. Sudah isya sama aku, Mang. Pas balik sekarang. Iyo, dituntun pula Abdullah bin Ummi Maktum. Pulang pergi, dia 5 waktu sholat di masjid, selalu dituntun oleh seseorang. Abdullah bin Ummi Maktum penasaran, anak-anakku sekalian. Beliau bertanya, siapakah anda yang sesungguhnya? Orang itu mengatakan, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, kau tak perlu tahu siapa aku. Kau tahu juga percuma. Puji Abdullah bin Ummi Maktum, bukannya apa-apa. Kalau aku tahu siapa awak ini, aku baca mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan untuk dirimu yang sudah berbuat baik kepadaku. Apa jawabannya? Percuma juga Abdullah bin Ummi Maktum. Meskipun kau doakan, tak ada pengaruhnya ke aku. Puji Abdullah bin Ummi Maktum, sombong juga ini. Didoakan tak galak. Tapi 5 waktu dijemput, diantar Abdullah bin Ummi Maktum. Nak sholat subuh, diantar, didatangi, dijemput, diantar ke masjid. Baliknya, diantar balik ke rumah. 5 waktu terus bolak-balik macam itu, anak-anakku sekalian. Sampai akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum mendesak, siapa kau ni? Pujinya, kalau memang kau nak tahunya siapa aku, mohon maaf Abdullah bin Ummi Maktum. Aku tak butuh kau tahu siapa aku. Aku tak butuh doa-doa terbaikmu kepada Allah. Karena walau kau doakan, aku juga masih macam ini. Ketahuilah, kalau Dato' kayak aku ni namanya Hali Bolis. Tahu Hali Bolis? Apa Hali Bolis itu? Iblis, setan. Aku ni iblis, Dato'. Jadi percuma, kau doakan aku masih di neraka, tak kau doakan juga aku dalam neraka, wahai Abdullah bin Ummi Maktum. Kaget nak Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, please, apa?
Bukannya gawe kamu tuh nak ngajak uang ke kejahatan, nak ajak uang masuk neraka. Tapi ngapa justru kau selalu menuntut taat ibadah kepada Allah dalam sholat 5 waktu? Lalu Iblis menjelaskan, ini poinnya anak-anakku sekalian. Wahai Abdullah bin Umi Maktum, ketahuilah, waktu-waktu itu kau nyampak, kaki kau berdarah, lupa kau ikhlas dan masih galak ke masjid. Saat itu kata Iblis, anak-anakku sekalian, 50% atau setengah dari dosamu telah Allah ampunkan. Tinggal setengah lagi dosanya masuk surga. Jadi dia belum dimaklum, uji Iblis. Jadi aku tak kalah kau nampak 2 kali. Kalau kau nampak 2 kali, kaki kau berdarah lagi, kau ikhlas lagi, akhirnya seluruh dosa kau itu diampunkan oleh Allah. Bersih dirimu, besar pahalamu, tempatmu di dalam surga, dan aku tak galak. Mak manusia kau tergelincir masuk neraka bakal dengan aku, uji Iblis. Lihat nak hebatnya Iblis ini. 5 waktu kalau aku itu tahan berkaca-kaca, tahan capek-capek, ngantar jemput Abdullah bin Umi Maktum, biar dia tak nyampak lagi. Sebab kalau dia nyampak, dia ikhlas, seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau sholat, Allahu Akbar, gitu, hati mau sholat. Kita bawa motor-motornya itu, kita parkir samping masjid. Allahu Akbar, lagi rukuk, Allahu Akbar. Ini kok butuh aku itu. Ini kunci kontaknya sanu dulu. Untuk apa tidak gitu? Tidak nak. Aku tak boleh tambah latar. Lagi sholat, aku yang batal. Yang membatalkan sholat apa? Kentut. Batal lah sholat. Itu tuh banyak macam. Ini terakhir nih. Hati-hati lagi ya. Ini nak kawin nanti kayak gitu kan. Jangan cacat tak tahu. Yang pertama, mohon maaf, bahasanya bahasa sehari-hari baik ya. Kentut yang penuh dengan kejujuran. Mak mana Pak Ustaz? Berbunyi, berbau. Kan keren. Itu mulai itu. Walaku. Makan apa manusia ini ya? Batal atau tidak? Batal. Kentut penuh dengan kejujuran. Yang kedua, kentut penuh dengan sangka. Penuh dengan prasangka tak bersalah. Apa namanya itu ya? Mana dia? Berbunyi tapi tidak mampu. Gelabut uji. Mak uji. Sekali bakar jadi. Dia bayangan begitu. Sesuai. Ngomong itu nggak itu lah. Kentut kalau duduk di tanggung masjid, cara mencapai keramik suaranya. Kalau di rumah tak nak ngelap apaan suaranya. Tidak lah ini. Kamu tak apa ya? Nonton TV, ada mamanya paling santai. Kalau tak kesenangan kan jadi badan. Istri itu papa minta sopan. Jadi lagi. Itu apa itu? Itu yang kedua. Batal lah. Yang ketiga ini yang fenomenal. Kentut yang bisa menyebar fitnah, permusuhan, bahkan perkelahian. Apa dia maksudnya? Dia kentut, tak kata angin, tak kata hujan, tak kata petir, tak kata badai, tak kata apa-apa, tiba-tiba ingat. Lagi semayang, begitu, mampu kentut ini. Lagi kita tahan nafas, tak habis tak nafas gitu, tak bernafas. Pas kita narik, tambah nyengat. Makan buntang manusia ini. Ujungnya fitnah kan kita. Anginnya dari sebelah kiri. Kita nomor 3 dari kiri. Kita hitung 3, 2, 3. Kalau tak yang baju merah, baju hijau sebelah ini, kentut ini. Apa tu lah kau? Mikir, kentut tu mikir. Emosi kan? Fitnah kan? Padahal belum tentu. Kamu yang lewat dari kentut. Tak ada bunyi, cuma tiba-tiba nyengat. Kalau anginnya dari sebelah kanan, lama itu pulau, 3, 2, 3, 4. Uji gitu. Pecah yang berkumis lintang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kita baru nak nuduh, itu yang parga lu sampai pesok. Uji kuda kaki laukannya. Aduh di antara mereka yang kentut tapi dia mungkin berpikir nak daripada aku dituduh atau diketahui uang semesjid, mendingan aku berdosa sama Allah, dia aku bertaubat dulu sama Allah.
Nahan kentut dalam sholat boleh apa tidak? Tidak boleh. Hukumnya makruh. Makruh itu kalau dilakukan tidak mendapat apa-apa, kalau tidak dilakukan mendapatkan pahala. Jadi kalau nak kentut jangan ditahan. Biru muka nahan kentut. Aduh, mulo imamnya pula wong tukul hubai nak tarawih. Ini matu Yasin imam sudah Fatihah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mau gitu. 15 menit ini nih. Di sini lah. Nah, gitu. Wow. Ada CCTV kan di masjid, pas di zoom sama pengurusnya juga muka gitu. Biru keungu-unguan. Nah, nih. Boleh tak model macam itu nak? Tak boleh. Dari sisi kesehatan juga tak sehat. Jadi mana? Ya betul. Tapi ingat. Ini kalau sholat bareng sama ustaz di belakang kamu lagi ruku kamu kentut ke Allah Akbar gelapu nyus tujuanmu. Putra jangkung kau. Urusan Polres banyak juga Ustaz kenal. Wakapolres itu dekat sama Ustaz. Mengapa diperban Ustaz? Mengapa Ustaz melakukan tindakan kekerasan dalam masjid? Apa jawaban Ustaz? Dia kentut. Singkat padat jawabannya. Ya tapi bisa dong bersabar sedikit. Tidak bisa bersabar Pak Polisi. Dia kentutnya ke muka saya. Jadi bagaimana kronologinya? Anginnya kena muka saya terajangkan. Sejungkit dia ke depan. Tegak dia, mau nabok saya nyelek Pak Polisi. Tidak kena orang di samping saya. Terus apa lagi Pak Ustaz? Saya tabok. Kuat, berdepuk suaranya. Kelapuk ujinya. Dia ngadu ke Bapak, saya dipanggil sekarang. Ya kalau nak kentut jangan pas ruku. Jangan pula, kan kita terasa kalau nak kentut itu dah. Uji perut, keluarlah. Jangan ngomong, mang ini cuma nak kentut bang. Ngomong cepat kamu, kamu tidak tinggi, tak tahu. Terus kalau ada suaranya yang suara kalau ditahan, itu tuh kalau ditahan ya, berbunyinya itu unik, nadanya tinggi biasanya. Ada orang kan, tak tahan lagi dia kan. Nah bener dia tuh kan, ada orang yang ngerti kan, dikasih jalan. Selamatin, nak kentut udah ini kan. Pas dekat pintu, semojit ketahuan lu, wow. Gak usah lagi dimarah, gak usah lagi diomongin, gak usah lagi dijelit. Wong itu dia tulang tengah mati nahan kenyau. Mana tahu, makanya bunyinya itu unik, melengking, nada tinggi di ujung. Kata tahu kan gitu, jadi tulang itu. Itu bisa jadi nak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi yang perempuan itu kan gampang ya, gampang fatal maksudnya. Apalagi kalau ibu-ibu kan, nenek itu baru berwudu keluar dari kamar mandi. Nah, datang dulu. Wah, nek itu juga baru. Aku tak tahu siapa loh. Dia dulu awak kecil. Kalau tu pacak nahan nenek, dia pacak lagi itu. Tak pacak lagi gitu. Masuk dia papu gitu lama ini. Kamu keluar dia. Tuh, alhamdulillah. Baru 2 langkah, agak fatal lagi ini. Masuk astagfirullahaladzim. Ujungnya wudhu kita ke masjid. Anak-anakku sekalian, kalau nak ke masjid, wudhunya kalau pacak dari rumah. Jadi berwudhu di rumah, lalu berangkat ke masjid dalam keadaan suci. Biarkan air wudhu itu netes-netes, karena itu nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Tapi jangan kau tetes-tetes ke. Nak kemana dek? Masjid tante. Rajinnya belagak pula kau nih. Ya tante, hari tante, ya. Ngaku basah-basah mukanya? Lah wudhu tadi tante. Masya Allah. Tante, tante itu jadi saksi ya kan tu aja. Mukanya keras tuh kan tante sebelah rumah tuh. Atau yang perempuan dimasak ke wudhu rambutnya lah. Sudah berwudhu, tak terium macam. Ngapu di tante tuh. Ngapu kan gitu. Wujud tante ini percikan bangi itu jadi saksi. Lari kan lo ayam tetanggur. Muter-muter, rambut panjang. Tidak usah, biasa weh. Sudah wudhu. Laki-laki utamanya nak kita tidak berhias kan?
Apa ada yang nggak apa bedak? Sudah wudhu, aida baca puluh. Panci ya, nggak usah. Biarlah wudhu basah-basah tuh lah. Netes biar kebaik. Jangan ditahan. Apa nak? Jangan netes dulu. Netes dulu. Nggak kemana kau nih? Ke masjid, terus baik ke masjid. Anak-anak yang perempuan, ibu-ibu terutama yang mungkin karena pakai muknah ya, tidak nyaman kalau basah, mungkin tidak dilap. Nah, sebenarnya baik tidak usah dilap, tapi kalaupun dilap tidak membatalkan dan tidaklah berdosa. Paham? Terakhir, kalau ke masjid pakai muknah, hati-hati. Karena di jalan dari rumah ke masjid itu bisa jadi ada aku tak bahas yang lebih santun dikit, ada najis lah, ada tai ya, karena khawatir nanti terkena najis. Ustaz, kalaulah berusaha menghindar masih kena juga. Masjid hujan pakai telekung kalian kan? Saat ngangkat iya. Pas di masjid jingok kan, ya masih kan mau percik-percikan dikit-dikit dah. Dikit-dikit. Tidak tahu itu najis apa tidak, yang jelas itu makfu namanya. Diampunkan. Tapi lalu berusaha menghindar. Kau biarkan ngeret-ngeret kau. Rasa bidadari kau ke masjid. Namun tanya kau. Ya. Terus ya namanya aurat harus ditutup. Nah, ini sering agak keliru kan? Kalau antum sholat auratnya terbuka, maka sholatnya batal. Di mana gerakan yang suka membatalkannya? Ketika antum takbiratul ihram, Allahu Akbar, gara-gara nggak terlalu kuat ngangkatnya, bahannya itu kebetulan belinya COD, agak melayang dikit, auratnya kelihatan dari depan, batal sholatnya. Yang kedua, ketika antum berdiri dari sujud, Allahu Akbar, antum tegakkan saat bertijak, perut betul. Terbuka auratnya, di sini langsung terbuka. Ada jarak antara sepan sama bajunya lah ya. Terbuka dikit, sejingok auratnya. Batal apa tidak? Batal. Yang ketiga, ini juga perhatikan kalau sholat. Usahakan pakai mukena itu size-nya yang agak besar dari ukuran biasa yang antum pakai. Tujuannya apa? Biar kainnya itu pacak nutup kaki bagian bawah. Itu galak sejingok itu nak. Apa Ustaz tahu? Ustaz kan ngajar di IT. Anak-anak sholat kan diajari. Yo, yang benar wujudnya, Amir, wudhu yang benar. Maaf, kalau bapaknya, maaf ya. Dia masih aja itu, kakinya dua-dua diangkat ini. Mir, turun nih kaki kau nih, apa Ustaz? Tak tirek semayang kau ya. Namanya anak kecil, nah sering kita amati dari belakang. Ini yang akhwat, anak-anak kelas 1 itu, kakinya sering kelihatan. Ustaz berpikir, kayaknya ibu-ibu bisa jadi seperti itu. Maka kalian walaupun masih, maaf ya, masih kecil ya, masih bau kencur ya, tapi kan auratnya tetap harus ditutup. Nah, dan itu tidak boleh. Ketika posisi duduk antara dua sujud atau posisi sedang sujud, itu biasanya ada celah kaki itu kelihatan dari belakang. Kalau auratnya tertutup, maka sholatnya menjadi batal. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pecahnya lah lewat ini waktunya. Lewat 45 menit sudah Ustaz. Lagi. Terima kasih banyak. Sudah cukup. Lain kali deh. Dia ketemuan saya di Adobo gitu ya. Semoga main futsal di situ, bukan ceramah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, Ibu Evi, terima kasih banyak atas undangannya. Anak-anak semuanya juga terima kasih banyak dan minta maaf kalau dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada ucapan-ucapan yang salah, ada tingkah perbuatan yang tidak semestinya. Tapi sesungguhnya semua kebenaran, kalau ada kebenarannya datangnya dari Allah, semua kesalahan dan kehilapan bermuara dari lisan kita sendiri yang penuh dengan kealpaan. Terima kasih banyak, kita minta maaf, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, ajak bertemu kaget di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, saya minta dua-dua tangan diangkat ke atas macam ini, tanpa terkecuali. Masya Allah, tabarakallah. Sudah, dadah.